Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Terima kasih Kak Nanda yang ada di Tanah Rencong. Terima kasih sudah hadir. Lalu ada Mas Arif Nur dari Ponorogo, Kota Reok ya. Lanjut ada Kak Janet Gunawan dari Taiwan. Terima kasih Kak udah ngikutin selama 3 tahun lebih. Buat teman-teman juga makasih semua ya yang udah komen dan udah nyimak di channel Fakta Sejarah ini. Mari kita masuk ke hiburan misteri terbaru dalam judul Membangunkan Mayat Istri dengan Minyak Kuyang. Tulisan ini ditulis oleh Jasmine Pramestia. Mari kita mulai hiburan misteri di Fakta Sejarah. Dua pria sedang duduk di balai-balai, Herman dan Mang Anwar. Meski usianya terpaut jauh, tapi keakraban mereka melebihi usia sebaya. "Kamu jangan gila, Her. Mana ada minyak untuk membangunkan orang yang sudah mati? Memangnya ini di zaman para nabi?" Celetuk laki-laki bertubuh gemuk yang memiliki tato di punggungnya, Mang Anwar. "Mukjizat kali saya gak percaya yang gitu-gituan. Percaya sama Allah. Kalau memang nanti keluarga saya ada yang meninggal, ya sudah takdirnya. Gak saya bangunkan," lanjut Mang Anwar. "Ini ada yang nyata, Mang Anwar. Suaranya jangan keras-keras gitu Nanti aku dikira gila terlalu mengada-ada," ucap Herman sambil terkekeh. "Lah kan kamu emang gila. Dari tadi berbicara ngelantur." Keduanya pun tertawa bersama-sama. "Sejak kapan kamu punya minyak itu, Her?" tanya Mang Anwar. Lelaki berusia 45 tahun, tubuhnya gemuk, berkulit bersih. "Amang kayak gak tahu aja. Ya dari abah aku lah. Minyak yang turun dari generasi ke generasi, Mang." Herman mengunyah roti donat dengan cepat hingga dia hampir tersedak. "Kalau bisa, jangan diamalin. Simpan saja minyaknya, Her," Mang Anwar menasihati lelaki 38 tahun itu. "Siap, Mang." Lantas keduanya pun bersiap-siap pulang setelah seharian penuh berkutat di sawah mereka. Herman beraktivitas menanam padi di sawah orang tuanya, sedangkan Amang Anwar menderes karet di kebun keluarganya. Kebetulan sawah dan kebun mereka bersebelahan. Menjelang pulang, keduanya bersantai terlebih dahulu, melepas penat sambil menikmati udara sore. Herman memiliki seorang istri bernama Halimah, usia 30 tahun, berparas cantik, dan memiliki tubuh ramping. Dari pernikahan mereka, keduanya dikaruniai 2 orang anak perempuan. Sementara itu, Amang Anwar, lelaki 45 tahun, ia tetangganya Herman, teman kerja sekaligus teman memancing. "Mamah kemana, Lam?" tanya Herman pada anak sulungnya. Nilam, anak perempuan berusia 5 tahun, wajahnya cantik dan kulitnya bersih, mengikuti warna kulit ibunya. Ia tengah bermain boneka. "Nggak tahu, Ayah. Nilam gak diajak, yang diajak cuma Dede aja," jawabnya polos. Herman menatap keluar. Jalanan mulai sepi dan langit mulai gelap. Ia menutup pintu dengan gerakan pelan. Hatinya mulai gelisah. Lalu ia mendaratkan bokongnya ke atas sofa. Namun sebelum sempat melabuhkan lelahnya, suara dering dari ponselnya terdengar sangat nyaring. Bergegas ia berdiri lagi. "Halo?" sapa Herman lesu. Ia pikir penelpon itu istrinya. Rupanya nomor tidak dikenal menelponnya. "Selamat sore menjelang malam. Apa betul ini Pak Herman?" tanya seseorang dengan suara laki-laki yang tegas. "Iya, saya Herman." Ia mulai gusar. Hatinya diselimuti rasa was-was yang tak tahu mengapa dirinya ingin menangis. "Begini Pak, Bu Halimah dan Ira, anak Bapak, mengalami kecelakaan maut di Jalan Kahayan. Tolong segera ke rumah sakit sekarang." "Apa?" Tiba-tiba persendian otot tubuhnya melemas. Andai tidak ada sofa, ia sudah terjatuh ke lantai. "Nilam di rumah sama nenek ya, Ayah ke rumah sakit dulu." Dengan kekuatan seadanya, Herman mencoba berdiri dan berjalan keluar. Rasanya kabar itu mimpi buruk belaka. Herman bergegas ke rumah sakit. Ia mendapat kabar kalau istrinya dan anak keduanya kecelakaan sedang mengalami kritis. Lelaki itu tidak hanya sendirian.
ia mengajak ayahnya dengan mengendarai mobil pick-up. Di pertengahan jalan hujan turun sangat deras, seolah mendukung suasana hatinya. Langit yang gelap sesekali memantulkan cahaya putih disertai dengan suara menggelegar yang nyaring. "Yang laju abah, yang laju," perintah Herman pada ayahnya. Ia sangat cemas dan tegang. "Abah gak bisa laju nih, soalnya tidak kelihatan, hujan deras banget," seru lelaki 58 tahun itu. "Jalannya juga licin man, bahaya," lanjutnya. Herman menelan ludahnya berkali-kali guna membasahi tenggorokannya yang terasa kering menyakitkan. Ia gelisah sampai-sampai kedua telapak tangannya dingin membeku seperti udara malam saat ini. "Semoga tidak kenapa-kenapa Halimah dan Ira man. Berdoa saja, jangan berprasangka buruk lah," kata ayahnya dengan tenang sambil terus mengawasi keadaan jalan di depan mobilnya. "Bagaimana bisa tenang, bah? Istri sama anak Herman lagi kritis, tidak ada yang nemenin. Herman takut kalau mereka kenapa-kenapa, bah." Suara Herman terdengar gemetar samar. Pandangannya tajam memandangi jalanan yang diguyur hujan. Sesampainya di rumah sakit, Herman berlari ke ruang IGD. Ia berusaha menetralkan debaran jantungnya yang tidak berhenti berdetak keras. Nafasnya memburu seolah terengah-engah, berlari di gurun pasir yang panas. Ketika membuka tirai berwarna biru muda, lelaki itu mematung diam sesaat. Lidahnya terasa keluh ingin berbicara tapi tak berdaya. "Lima," ujarnya pelan dengan kata terputus. "Pak Herman, tolong data-data pasien diurus dulu ke bagian administrasi ya Pak." Seorang perawat berdiri di sampingnya. "Biar saya saja yang mengisi data-data anak dan cucu saya," kata ayahnya. Herman melihat tubuh istrinya terkulai lemas di atas ranjang tempat tidur pasien. Luka-luka di bagian tubuh Halimah terlihat begitu mengerikan. Ada luka robek di bagian dahi yang terbalut perban putih. Tubuh Herman gemetaran ingin menangis, tetapi ia lupa bagaimana caranya saking syoknya. Selain di wajah Halimah juga mengalami patah kaki dan kesadarannya pun menurun. Indera penciuman Herman menangkap aroma obat-obatan. Pendengarannya seolah berisik mendengarkan nada memilukan dari suara alat monitor yang terpasang di bagian tubuh istrinya. "Ira di mana?" Herman berdiri di samping tubuh istrinya. Ia celingukan mencari putri kecilnya. Halimah tidak bisa menjawab pertanyaan Herman. Kedua matanya tertutup rapat, tubuh lemas dan nyeri. Nyawanya antara diambang kematian. "Sus, anak saya mana?" tanya Herman kepada seorang wanita yang memakai pakaian dinas rumah sakit berwarna putih. "Pak Herman ya, mari ikut saya ke ruang lain." Sebelum Herman mengikuti perempuan itu, ia terlebih dahulu mencium kening istrinya. Kedua matanya berkaca-kaca. Betapa menyedihkan istri tercintanya. Ruang jenazah. Herman berdiri di depan ruang jenazah dengan wajah tegang. Kedua alisnya mengkerut. Ia mematung setelah mengikuti petugas rumah sakit itu. Hatinya terpukul. Ia merasakan firasat yang tidak enak setelah tahu ruangan yang akan disambanginya. "Sus, kenapa saya dibawa ke sini, Sus? Seharusnya anak saya bersama istri saya. Kenapa dia dipisah, Sus?" Rentetan pertanyaan tidak langsung dijawab oleh wanita muda itu. Perempuan itu hanya tersenyum tipis sambil berkata, "Bapak Herman yang sabar ya." Herman kembali mengikutinya masuk. Pandangan tertuju pada jajaran ranjang yang berisi jenazah yang ditutupi kain putih. Ada satu ranjang yang mana jenazahnya tampak lebih kecil daripada yang lainnya. Tubuh Herman kembali gemetaran. Ingin melangkah rasanya tak sanggup. Kakinya seolah tertanam di lantai. Perempuan yang bernama Dinda membuka penutup kain yang menutupi tubuh kecil itu. Seketika tubuh Herman lemas, tak bertenaga, bahkan seperti tidak memiliki tulang. Ia pun terduduk di lantai, pasrah. "Ya ampun Ira, ini ayah nak."
Dia menangis sambil memegangi kaki ranjang yang dingin. Sedingin tubuh anaknya yang sudah terbujur kaku. Herman membatin, menyesal telah mengizinkan Halimah pergi bersama Ira, anak bungsunya. Padahal ketika istrinya meminta izin, keduanya sempat berdebat. Pasalnya, Herman tidak pernah mengizinkan istrinya menunggangi kuda besi tanpa ditemani Herman. Ayahnya menyusul ke ruang jenazah melihat Herman yang terpukul atas kehilangan putri kecilnya. Ia pun ikut menangis dan meraung. Biar Abah yang bawa pulang cucu Abah. Kamu di sini menemani Halimah yang lagi kritis, kata lelaki yang kepalanya dipenuhi uban itu. Herman tidak sanggup menyentuh tubuh putri kecilnya yang malang. Hati orang tua mana yang kuat memegangnya? Tubuh kecil Ira seperti selembar papan tipis. Rupanya Ira meninggal di tempat kejadian setelah tubuh kecilnya Herman duduk di samping tempat tidur istrinya, memegang tangan yang lemah dan dingin. Dia menatap wajah istrinya yang pucat, penuh luka dan lesu, mata yang sunyi dan tidak berkedip. Monitor jantung di sebelahnya terus memantau detak jantung istrinya. Suara pip-pip yang monoton menjadi satu-satunya suara di ruangan yang sunyi. Herman merasa seperti sedang berada di jurang keputusasaan. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia telah menunggu selama berjam-jam, menunggu dokter datang dan memberikan kabar tentang kondisi istrinya. Tiba-tiba monitor jantung mulai berbunyi keras dan cepat. Pip 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 yang monoton berubah menjadi suara yang semakin cepat dan semakin keras. Herman merasa jantungnya berdegup kencang. Dia menatap istrinya dengan mata yang penuh ketakutan. Tolong istri saya, Sus. Ini istri saya kenapa? Tolong. Herman bertanya kepada perawat yang sedang memeriksa monitor jantung. Detak jantungnya tidak stabil, Pak, jawab perawat dengan suara yang tenang. Kami akan mencoba untuk menstabilkannya. Herman merasa seperti sedang berada di ambang keputusasaan. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia hanya bisa berharap bahwa istrinya akan sembuh, bahwa dia akan bisa melihat senyum istrinya lagi. Tapi untuk sekarang, dia hanya bisa menunggu dan berdoa. Tiba-tiba, suara alat itu berdengung panjang menusuk telinganya. Tanda Halimah sudah tidak bernafas lagi. Jantungnya berhenti berdetak. Seketika tubuh cantik itu tidak bisa diselamatkan. Halimah, bangun sayang. Ayo kita pulang. Herman menangis di sisinya. Cepat-cepat lelaki itu merogoh saku celananya dan mengambil benda ajaib untuk menghubungi ayahnya. Setelah nada sambung tersambung ke nomor tujuan, tidak lama terdengar suara serak dari ujung telepon. Abah, Halimah, Bah, Halimah, ucap Herman tersendat. Ia tak sanggup mengabari berita duka kedua setelah kehilangan putrinya. Suara tangisnya cukup menggambarkan berita kelam yang menyakitkan. Kenapa dengan Halimah, Man? Ada sesuatu buruk yang terjadi? Suara Herman tercekat. Dia mengusap air mata dengan tangan yang lemah. Iya, Bah. Lakukan seperti yang Abah bilang. Iya, Bah. Herman sudah menyiapkannya. Tolong jaga Nilam ya, Bah. Panggilan telepon itu pun berakhir. Herman tidak punya waktu lagi. Ia cepat-cepat membopong tubuh istrinya setelah semua jarum dan peralatan yang menempel di badan Halimah dilepas. Semua petugas kebingungan melihat aksi Herman. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, malam terasa sunyi dan gelap di rumah Herman. Istrinya duduk di kamarnya, melamun dengan mata yang kosong dan tidak fokus menghadap jendela kamar. Herman duduk di sebelahnya, mencoba untuk menghibur dan menenangkannya, tapi istrinya tidak memberikan respon. Halimah masih terpukul karena kehilangan Ira, anak bungsunya yang sedang lucu-lucunya. Cahaya bulan yang lembut masuk melalui jendela, menciptakan bayangan yang menakutkan di dinding. Herman merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres, seperti ada sesuatu yang mengancam di balik kegelapan malam. Istrinya tiba-tiba berbicara dengan suara yang lembut dan menakutkan. Abang merasa tidak sih kalau dari tadi kayak ada yang ngawasin kita?
Herman merasa bulu kuduknya berdiri. Dia menatap istrinya dengan mata yang penuh ketakutan. "Siapa yang mengawasi kita?" Herman bertanya dengan suara yang bergetar. Istrinya tidak menjawab. Dia hanya terus melamun dengan mata yang kosong. Herman merasa seperti sedang berada di dalam mimpi buruk. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, pintu kamar berderit perlahan-lahan, seperti ada yang membuka pintu dari luar. Herman merasa jantungnya berdegup kencang. Dia menatap pintu dengan mata yang penuh ketakutan. "Jangan ngomong yang aneh-aneh, Dek. Kita tidur yuk, udah malam," ajak Herman. Dia sendiri ketakutan tetapi tidak ingin menunjukkan pada istrinya. Halimah mengangguk pelan. Ia menarik tirai jendela, menutupnya rapat-rapat. "Istrimu kenapa kok diam aja?" tanya Amang Anwar di sela-sela mereka beristirahat usai berkutat di ladangnya beberapa hari yang lalu. "Namanya juga lagi berduka, Mang. Apalagi kehilangan anak." Herman menetralkan degup jantungnya. Hampir semua orang bilang sama. Tapi ada yang mengerti kehilangan itu membuat Halimah menjadi pendiam. Herman berusaha untuk menghibur Halimah. Ia sering mengajaknya jalan-jalan ke pematang sawah, ke kebun, dan memancing di sungai-sungai kecil di kebun sawit. Istrinya tersenyum, tapi tak seceria dulu. Tatapannya hampa dan kosong. Perhatian pada anak dan dirinya pun berkurang. Herman seperti hidup bersama manekin yang bernafas. "Jangan menangis terus, Dek. Kasihan Nilam seperti tidak diperhatikan ibunya," ungkap Herman sambil merangkul istrinya yang duduk di bawah pohon kelapa sawit yang rindang. "Aku juga kehilangan Ira, tapi kita harus melanjutkan hidup. Itulah mengapa ada kematian, ada kehidupan, Dek. Tuhan yang sudah menggariskan takdir untuk kita." Lelaki itu menarik nafas panjang, lalu ia kecup kening perempuan itu. "Ayah, masa mama aja yang dicium?" Nilam segera menghambur ke dalam pelukannya. Namun bocah kecil itu takut melihat ibunya. Mereka pun tertawa kecil. "Kita pulang yuk, ikannya sudah banyak, nanti ayah yang masak." Nila mengangguk, sementara Halimah menatapnya sayu. Herman menelan ludahnya dengan kalut. Ia merasa istrinya seperti orang lain. Namun, ia tetap mencintai dan menyayanginya. Tak terbayang jika dirinya kehilangan Halimah. Makan malam sudah siap di atas meja kayu diameter lingkaran. Sayur pakis hijau dan ikan gabus goreng tersaji dengan lezat. Tak lupa sambal terasi bakar yang dikucurkan perasan jeruk nipis. Tentu saja menggugah selera. Namun Halimah menatap hidangan itu seperti tak berselera. "Aku ambilkan makan ya," kata Herman berdiri di samping tempat duduk istrinya. Halimah hanya mengangguk pelan tanpa ekspresi. Herman melayani istrinya dengan penuh kasih sayang. Semenjak kecelakaan yang menimpa istrinya, lelaki 38 tahun itu mengambil alih pekerjaan rumah tangganya. Sesekali istrinya membantunya, namun tetap saja seperti ada yang kurang. Usai makan malam, Herman mengantarkan Nilam ke rumah orang tuanya. "Nilam tidur sama nenek aja ya. Mama kelihatannya seram. Nilam takut ya," ucap putri sulungnya, membuat hati Herman tergerus pilu. Kini, Herman hanya bersama istrinya saja. Malam terasa begitu senyap. Tidak ada lagi canda tawa. Dan lucunya saat si kecil berceloteh. "Diusap lagi, Man," kata Abah Krisna, ayahnya, sebelum Herman pulang mengantarkan Nilam. "Iya, Bah, siap. Kamu harus siap dengan pilihanmu." Lelaki tua berambut putih itu kembali berpesan. Di lain waktu. "Akhir-akhir ini kamu jarang ke kebun, Man," seru Amang Anwar. Herman terkesiap ketika suara cempreng itu menggelegar di telinganya. "Iya ini, Mang. Ngurus istri sampai benar-benar sehat." Herman duduk di balai-balai tempatnya melepas penat. "Kalau ada apa-apa, cerita ya. Gak baik mendem sendiri," kata lelaki berkumis itu. "Kamu dengar gosip gak dari orang-orang di sekitarmu?" Amang Anwar menatap Herman dengan tatapan serius. "Soal apa, Mang?" tanya Herman tidak mengerti. "Soal istrimu, Man. Berubah total.
Ini sekarang hampir 2 bulan kan? Iya Mang, tapi tidak merugikan orang lain kan? Setelah menjawab lantas Herman meninggalkan Amang Anwar sendirian. Herman duduk di samping istrinya menghadap jendela kamar yang separuh terbuka. Menatap wajah yang dulu penuh dengan senyum dan tawa, kini menjadi wajah yang dingin dan tidak ekspresif. Istrinya duduk diam, tidak berbicara, tidak menanggapi apapun. Ia mencoba untuk berbicara, untuk mengajak istrinya berbicara, tapi istrinya tidak memberikan respon. Herman merasa seperti sedang berbicara dengan patung, dengan wajah yang tidak hidup. Maafkan aku, Dek. Cuma ini yang bisa aku lakukan untuk menjaga kamu tetap hidup, kata Herman lirih. Ia menuntun istrinya ke tempat tidur dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan selimut yang tebal. Semakin hari, Herman merasa semakin sedih dan kesepian. Dia tidak tahu bagaimana agar istrinya kembali ceria. Herman mencoba untuk mengingat kembali momen-momen indah mereka. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti mimpi. Herman merasa seperti sedang kehilangan istrinya. Pria itu merasa takut bahwa dia akan kehilangan istri yang sesungguhnya. Tiba-tiba, bunyi pintu diketuk seorang. Herman bergegas keluar kamar. Mang Anwar? Bergegas ia membuka pintu. Maaf Man, saya nggak ngabarin dulu ke kamu. Mau bertamu malam-malam begini, ujarnya tersenyum berusaha mencairkan suasana. Herman menyuruh Amang Anwar dan istrinya duduk di ruang tamu. Mereka pun mengobrol dengan santai. Rupanya, lelaki itu membawa buah tangan. Ada sayur jamur Man, istriku dapat di kebun. Jamurnya lagi banyak kalau musim hujan begini. Herman pun langsung menerima kantong plastik berisi kotak yang ada sayur jamurnya dan ikan goreng gabus. Sementara itu, istri Amang Anwar berlari keluar. Dia tidak tahan dengan aroma rumah Herman, bau busuk. Perempuan berkerudung besar itu muntah-muntah. Kenapa itu Mang? Herman panik. Waduh, gak tahu Man. Sepertinya istriku lagi sakit. Kalau begitu, aku permisi aja ya. Wajah istri Amang Anwar terlihat begitu pucat dan tubuhnya bersimbah keringat dingin. Lelaki itu bergegas menuntun istrinya menuju ke mobil. Namun ia baru balik dan mendekati Herman. Ada yang tidak beres dengan rumahmu Man. Maaf, apa itu aroma istrimu Man? Tanya Mang Anwar. Herman yang mendengar pertanyaan teman kerjanya itu mendadak terdiam dan tubuhnya kaku. Namun dari sorot matanya, ia marah dan tersinggung. Pian, jangan sembarangan kalau ngomong Mang. Istriku wangi, bahkan setiap hari ia mandi. Ada yang salah dengan hidung kalian bentaknya tak terima. Jangan ribut-ribut begitu Man. Kita bicarakan baik-baik. Aku tidak menuduh, tapi aku tahu siapa kamu dan hanya sekedar mengingatkan yang baik saja Man. Lelaki tua itu memundurkan langkahnya. Lah terus pian mau apa? Herman masih dengan nada yang tinggi, sampai beberapa tetangganya ada yang terpancing oleh keributan kecil. Sudahi caramu Man untuk menghidupkan istrimu yang sudah meninggal. Kasihan kamu dan kasihan anakmu. Yang lebih tersisa lagi ya istrimu. Biarkanlah dia menghadap Tuhannya. Mendengar kalimat itu Herman menerjang Mang Anwar sampai terjatuh ke tanah. Semua orang datang melerai. Pergi kamu dari sini. Jangan pernah muncul di hadapanku. Herman mengangkat telunjuknya. Aku sahabatmu Man. Jangan sampai akal tak sehatmu menghancurkan segala-galanya. Banyak ngomong. Pergi kalian. Usir Herman geram. Semuanya pun membubarkan diri. Sementara Herman bergegas menutup pintu rapat-rapat. Ia kembali ke kamar menemui istrinya. Astaga. Ia terkejut saat membuka pintu kamar. Rupanya sang istri berdiri seperti patung. Kedua matanya melotot seperti mau lepas. Kenapa Bang? Tanyanya pelan dengan ekspresi datar. Gak apa-apa Dek, ayo kita tidur. Ia meraih tangan istrinya yang dingin. Herman menyelimuti tubuh istrinya. Kemudian dia tiduran di samping perempuan berwajah pucat itu. Bau busuk? Ya. Memang benar apa yang dikatakan Amang Anwar. Tidak hanya orang lain
yang bilang demikian, tetapi Nilam juga berkata kalau ibunya bau busuk. Untuk itu gadis kecil yang tak tahu apa-apa memilih tinggal bersama kedua orang tua Herman, kakek dan neneknya. "Ayah, mama kok sekarang bau busuk ya?" tanya putri sulungnya pada saat Halimah pulang dari rumah sakit sekitar 3 hari di rumahnya. Saat itu aroma tidak sedap tercium menyengat. "Ayah, ini badan mama kok dingin kayak es batu. Ayah, kenapa mama sering melamun? Ayah, Nilam takut, mata mama melotot terus." "Istrimu sakit apa, Man? Tempo hari kulihat wajahnya pucat banget. Kalau sekarang jarang keluar ya?" Ya, isi kepala Herman menari-nari, memikirkan ucapan-ucapan orang-orang. Hanya Mang Anwar yang berani mengutarakannya, sehingga menimbulkan keributannya dan berujung kekerasan. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamarnya yang gelap dan sunyi. Bayangan-bayangan di langit-langit sepertinya bergerak-gerak, seperti ada yang hidup di sana. Pria itu merasa kesepian dan kesunyian. Tidak ada suara apapun yang bisa mengganggu keheningan malam. Dulu istrinya sering mendengkur, sekarang tak lagi sama. Dia memikirkan tentang hidupnya, tentang istrinya yang pendiam dan dingin. Herman merasa seperti sedang berada di dalam mimpi buruk. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Langit-langit yang gelap sepertinya menekan dirinya, membuatnya merasa terjebak dan tidak bisa keluar. Herman menutup mata, mencoba untuk tidur. Tapi pikirannya terus berputar-putar. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bahwa benar istrinya berbau busuk, menyeramkan, berwajah datar tanpa ekspresi, dan kulitnya pucat. Entah mengapa dia mengabaikan semuanya, menganggap istrinya sempurna seperti sebelumnya. Sementara itu, saat sebelum Herman membawa istrinya pulang setelah dinyatakan meninggal di rumah sakit, ketika itu Herman langsung membopong tubuh istrinya yang mulai kaku. Ia membawanya seorang diri, kemudian dimasuk ke dalam mobil yang ditinggal ayahnya. Perasaan Herman bercampur aduk, sedih karena istrinya sudah meninggal, tapi ada misi yang harus diselesaikan. "Lakukan saja kalau terjadi apa-apa sama istrimu," pesan Abah Krishna sebelum mereka sampai di rumah sakit. "Tapi punya resiko sendiri, kamu yang bakalan menghadapinya, Man." "Iya, Bah, Herman tahu. Semua Herman lakukan karena Herman sangat mencintai Halimah." "Ingat, Man, jangan sampai orang lain yang melihatnya. Kau bawa ke tengah hutan, kalau ada yang melihat, maka usahamu akan gagal." Takdir berkata lain. Terjadi sesuatu pada istrinya. Halimah meninggal dunia. Lalu ia pun melakukan hal nekat untuk menghidupkan kembali istrinya. Herman mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi. Ia menangis sepanjang perjalanan dari rumah sakit menuju hutan belantara. Jasad istrinya didudukan di kursi depan. Tak lupa diikat dengan kain jarik dan seat belt. Wajah Halimah ditutupi kain. Herman sendiri tak ingin menatap wajah istrinya yang rusak akibat kecelakaan. "Maaf, Dek. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku cuma mau kamu sama aku terus." Dengan kasar ia mengusap air matanya. Dadanya berdetak kencang seperti ledakan meriam yang lepas landas dari selongsong peluru yang hancur. "Apapun caranya pasti kulakukan. Tunggu ya, Dek, tunggu aku. Kita bakalan berkumpul lagi seperti kemarin." Herman mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, melaju kencang menuju hutan belantara yang gelap dan misterius. Hujan deras mengguyur jalan, membuat pandangan menjadi kabur dan licin. Mobil melaju dengan suara gemuruh. Ban-ban mobil berdecit di atas aspal yang basah. Pohon-pohon di pinggir jalan terlihat seperti bayangan yang bergerak-gerak, seperti sedang menari-nari di tengah hujan. Petir menyala-nyala, membuat pria itu terkejut dan menggigit giginya. Mobil terus melaju. Tidak ada tanda-tanda akan mengurangi kecepatan. Hutan belantara semakin dekat. Pohon-pohon semakin rapat dan gelap. Herman terus mengemudi. Tidak ada rasa takut yang terlihat di wajahnya. Mobil melaju dengan kecepatan yang semakin tinggi, seperti sedang menuju jurang keputusasaan. Tiba-tiba,
Petir menyambar dengan keras, membuat mobil terhenti sejenak. Herman menarik nafas dalam-dalam, lalu melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang sama. Hutan belantara telah menanti dengan segala misteri dan ketakutannya. Herman bergegas memarkirkan mobilnya di sisi jalan jauh dari pandangan orang-orang. Setelah itu ia bergegas melepaskan sabuk pengaman dan menggendong jasad istrinya. "Sabar dek, aku akan membawamu kembali." Ia menggendong jasad istrinya, berjalan perlahan-lahan di tengah malam yang gelap dan sunyi. Hujan gerimis mengguyur tubuhnya, membuat jasad istrinya semakin berat dan dingin. Hermawan terus berjalan. Tidak ada tanda-tanda kelelahan di wajahnya. Langit di atasnya gelap. Tidak ada bintang yang terlihat. Petir tidak menyambar, tapi hujan gerimis terus mengguyur. Dia berjalan dengan langkah yang pasti, seperti ada tujuan yang jelas di depan. Jasad istrinya terbujur kaku di pelukannya. Wajahnya yang pucat, rusak, dan dingin terlihat dalam cahaya bulan yang samar-samar. Herman terus menggendongnya. Tidak ada air mata yang mengalir di wajahnya. Herman berjalan menuju ke suatu tempat yang tidak diketahui dengan jasad istrinya di pelukannya. Sampai di suatu tempat yang lapang, ia menurunkan jasad Halimah ke tanah, membiarkan tubuh perempuan itu kian kedinginan. "Maaf dek." Herman merogoh saku celananya. Sebuah benda kecil terbungkus kain kuning gading. Ia membukanya dengan cepat. Sebotol minyak kuyang rahasia keluarga Abah Krishna. Botol kaca berisi minyak berwarna merah berpadu jingga. Baunya menyengat di hidung. Herman membaca mantra sebelum menuangkan ke telapak tangannya. Lalu ia mengusap-usapkan telapak tangannya pada seluruh tubuh istrinya. Tak sedikit pun terlewatkan. Setelah selesai membaluri minyak itu, Herman mengelilingi jasad Halimah 3 kali. Kemudian ia pergi meninggalkan tubuh kaku itu sendirian, tanpa menoleh sedikit pun. Herman berdiam diri di dalam mobil, sampai menunggu matahari terbenam lagi keesokan harinya. Herman terburu dari tidurnya. Ia terkejut setelah mendengar ketukan di jendela mobil. Rupanya lelaki itu tertidur hampir 2 hari lamanya. Seorang perempuan berwajah pucat berdiri di samping pintu mobil sambil tersenyum tipis kepadanya. Herman tidak percaya apa yang ia lihat. Halimah berdiri di luar, lantas lelaki itu pun segera membuka pintu lalu memeluk istrinya. "Halimah, akhirnya kamu udah kembali dan kita bersama lagi. Ayo, kita cepat pulang, kasihan Nilam." Herman bergegas mengemudikan mobil tuanya menuju rumah. Sepanjang perjalanan, ia menggenggam tangan istrinya yang terasa dingin. "Aku sayang banget sama kamu, jangan tinggalin aku." Herman mengecup punggung tangan istrinya dengan lembut. Namun perempuan itu hanya diam saja, tidak merespon. Mama pulang," kata Nilam. Ia berlari kecil menghampiri ibunya, tetapi langkahnya terhenti. Nilam mendongakkan kepalanya. Seketika ia takut. "Ayah, kenapa muka mama serem?" bisik Nilam pada Herman. Herman tidak menjawab. Dia menganggap ucapan putrinya hanya lelucon. Setelah kejanggalan itu, Herman bersikap biasa saja, seolah sosok istrinya merupakan sosok yang sedia kala, seperti sebelumnya, cantik, anggun, dan sangat menyayangi Herman. Herman memutuskan untuk mengurung diri menemani istrinya. Sesekali ia keluar kalau ada keperluan yang mendesak. Kembali ke masa kini, Herman menatap istrinya penuh kelembutan. Pikirannya berkecamuk. Terlintas ia memikirkan apa yang diucapkan Amang Anwar. "Apa aku sudah gila?" batinnya. Lelaki itu memeluk tubuh istrinya, terasa dingin dan memang bau busuk yang menyengat. "Maaf, Dek." Ia terisak pelan, sambil terus tangannya mengusap rambut Halimah dengan usapan yang lembut. Herman bergegas mencari ponselnya. Dia menghubungi Abah Krishna. Sekitar 20 menit, lelaki tua itu mengetuk pintu membawa satu piring tembikar yang berisi beras kuning, bunga 7 rupa, dan daun pandan yang sudah dipotong-potong. Semuanya tercampur menjadi satu. Abah Krishna tidak sendiri.
ia ditemani oleh Amang Anwar. Abah, Herman tergagap saat melihat sang ayah sudah datang tidak dengan sendirian. Kan Abah sudah bilang, jangan macam-macam dengan minyak itu. Cinta boleh, tapi juga janganlah gila. Lelaki rambut putih itu segera menuntun sosok Halimah ke ruang tengah. Bagaimana sekarang? Suara Herman bergetar, ia menahan tangis. Lakukan seperti yang Abah ajarkan. Bawa Halimah ke ruang tamu dan penuhi air 1 bak untuk kita memandikannya. Herman dengan berat hati menuruti perintah ayahnya. Dia memenuhi 1 bak air untuk memandikan istrinya. Kenapa kita mandikan dia, Bah? Tanyanya tidak mengerti. Karena ini pantangannya. Ini jalan yang harus kamu lakukan. Setelah kita memandikannya, maka Halimah kembali seperti semula. Minyak itu tidak berfungsi kalau dia dimandikan. Tapi Halimah bakalan menjadi seonggok mayat yang harusnya kamu kebumikan segera. Lagi-lagi Herman termangu. Tapi ini pilihan yang harus dilakukannya demi anaknya. Sadarlah, Man. Sadar ya. Ikhlaslah kalau istrimu sudah tidak ada, Man. Pesan Mang Anwar. Herman tertunduk lesu. Ia mengusap air matanya yang sejak tadi sudah basah di pipinya. Dek, maafkan aku, bisik Herman. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Ia memandang Halimah. Sosok yang dulu penuh senyum, kini hanya bayangan pucat dari istrinya. Tangan dingin Halimah yang ia genggam terasa seperti es, dan bau busuk itu mulai menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Abah Krisna melangkah maju. Suaranya tegas namun penuh welas asih. Man, ini harus dilakukan. Minyakku yang bukan jalan Tuhan. Kita harus mengembalikan Halimah ke peristirahatannya. Maafkan Abah juga karena telah menyarankanmu seperti itu. Lalu, Abah mulai membaca mantra dengan suara rendah. Kata-kata kuno yang bergema di ruangan sunyi. Setiap kata terasa seperti pukulan bagi Herman, yang masih berharap ada keajaiban untuk mempertahankan istrinya. Mang Anwar mendekat, meletakkan tangan di bahu Herman. Sabar, Man. Ini demi kebaikanmu, Nilam, dan Halimah sendiri. Dia tidak seharusnya begini. Herman hanya mengangguk lemas. Air matanya jatuh tanpa suara. Abah Krisna mengambil gayung pertama, menyiramkan air ke tubuh Halimah. Air itu mengalir membasahi wajah pucatnya, dan seketika kulitnya yang tadinya hanya pucat mulai menunjukkan tanda-tanda mengerikan. Herman menahan nafas saat Abah Krisna menyiram gayung kedua, lalu ketiga. Bau busuk semakin menyengat, memenuhi ruangan. Mang Anwar memalingkan muka, menahan muntah. Sementara Herman tetap memandang istrinya, hatinya hancur. Pada siraman kelima, tubuh Halimah mulai berubah. Kulitnya menghitam, retak-retak seperti tanah kering. Dari luka-luka di tubuhnya, belatung kecil mulai bermunculan, merayap di permukaan kulit yang basah. Herman tersentak, mundur selangkah, dan akhirnya muntah di sudut ruangan. Halimah, tidak, ucapnya tersendat. Suaranya penuh keputusasaan. Abah Krisna melanjutkan tanpa henti, menyiramkan gayung ke-6 dan ke-7. Saat air terakhir membasahi tubuh Halimah, ia terkulai. Tubuhnya ambruk ke lantai seperti boneka tanpa tulang. Bau busuk kini tak tertahankan, dan tubuhnya kini benar-benar menunjukkan wujud aslinya. Seonggok mayat yang telah membusuk. Herman menjerit, jatuh berlutut di samping tubuh istrinya. Tangannya gemetar, ingin menyentuh namun tak sanggup. Dek, maafkan aku. Aku cuma ingin kamu tetap di sini, Dek. Mang Anwar bergegas memeluk Herman, menahannya agar tak runtuh sepenuhnya. Sudahlah, Man, sudah selesai. Biarkan dia pergi dengan tenang. Abah Krisna menutup mata, menghela nafas panjang, lalu menutup tubuh Halimah dengan kain putih yang telah disiapkan. Kita harus menguburkannya sekarang, sebelum fajar, katanya tegas. Setelahnya, kematian Halimah diumumkan ke kampung-kampung, lalu dimakamkan dengan secara layak. Herman pun kembali hidup normal bersama anaknya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Jasmine Pramestia dengan judul Membangunkan Mayat Istri dengan Minyak Kuyang.
Mohon maaf jika salah kata, salah ejaan ya. Sampai jumpa di kisah lainnya. Saya pamit dulu, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.